Halo Milanisti, Rafael Leao. Di mana letak kesalahan seorang Rafael Leao? Apakah dia bisa menjadi pemain hebat AC Milan? Nah, seperti halnya setiap pemain gitu ya. Pada masa Rafael Leao ini hanya ada sedikit pemain sayap yang lebih baik darinya di dunia. Sayangnya, AC Milan belum melihat sang bintang itu tampil maksimal seperti apa yang diharapkan gitu. Dan ada pertanyaan tentang apakah dia bisa menjadi pemain hebat di AC Milan. Nah, perdebatan tentang Rafael Leao itu masih terus berlanjut. Banyak yang percaya bahwa dia itu masih bisa menjadi pemain berikutnya yang masuk dalam daftar ikon AC Milan. Nah, sementara nih yang lain percaya bahwa dia itu harus dijual saat nilainya masih di puncak, lagi mahal-mahalnya gitu. Walaupun dia merupakan sosok yang juga memecah belah tim. Nah, disinilah rasa frustasinya itu muncul gitu. Kualitas Rafael Leao sudah diketahui banyak orang, dan menyebabkan kekesalan ketika dia berada di bawah level terbaiknya. Karena dia punya potensi besar dalam dirinya. Pertanyaan sekarang itu bagaimana cara agar dia telah tampil maksimal secara konsisten. Lagi pula ya, Rafael Leao menjadi masalah yang mencolok selama beberapa tahun terakhir gitu. Nah, Rafael Leao itu yang konsisten akan menjadi lebih efektif bagi AC Milan. Dan inilah mengapa Calcio Mercato mempertanyakan apakah dia bisa menjadi pemain hebat di Milan atau apakah Milan harus menjualnya gitu. Mumpung harganya lagi mahal-mahalnya. Nah, saat ini ada dua masalah utama dengan Rafael Leao. Pertama, ada masalah teknis yang terkait dengan kepelatihan si Paulo Fonseca. Yang kedua, ada sisi mental atau emosional dari Rafael Leao yang seringkali tampak tidak tertarik melalui bahasa tubuhnya gitu. Dan tampaknya tidak ada antusiasme ketika dia bermain gitu. Beda banget waktu kalau dia lagi main bersama Portugal gitu ya. Nah, sejauh musim 2024-2025 dia telah mencetak 1 gol dengan 3 assist dari 10 pertandingan yang dia jalani bersama AC Milan musim ini. Itu menunjukkan ada masalah yang sangat jelas saat ini. Masalah yang perlu dipecahkan dan Milan harus menemukan solusinya. Apakah masalah itu terletak pada Rafael Leao atau justru datangnya dari Paulo Fonseca? Napoli nih, beda lagi dengan Napoli yang belum menjadi tim raksasa. Kenapa Napoli itu ada di puncak klasemen gitu ya? Hebat juga. Sebelum jeda internasional, Napoli ada di puncak klasemen Serie A. Ini merupakan kejutan mengingat apa yang terjadi dengan Napoli musim lalu gitu ya. Napoli di musim 2024-2025 hanya bermain di Serie A dan Coppa Italia saja. Mereka tidak memiliki jadwal yang padat kayak Inter, Juventus, Atalanta, AS Roma, dan juga AC Milan. Nah, sebuah laporan menyatakan Inter tampil di bawah standar. Sementara Juventus kehilangan poin dalam pertandingan yang sebenarnya bisa saja dimenangkan. AC Milan dan AS Roma memiliki masalah yang jauh lebih besar. Gimana dengan Atalanta? Kayaknya Atalanta bukan pesaing yang kuat, tapi bisa menjadi kuda hitam seperti Atalanta di musim-musim sebelumnya gitu ya. Bisa mengalahkan tim-tim besar tapi di 4 besar doang gitu bisanya. Nah, jika mempertimbangkan semua hal ini termasuk ekspektasi dan skuad masing-masing tim, Napoli itu sejauh ini merupakan tim yang paling meyakinkan. Tidak mengherankan melihat Napoli berada di sana. Tanda tanya besarnya adalah apakah Napoli benar-benar pesaing untuk merebutkan Scudetto musim ini? Apakah mereka harus puas untuk berjuang memperebutkan 4 besar bersama Milan, Roma, Juve, Inter? Nah, ini efek Conte kali ya. Nah, Napoli mendapat pujian karena berhasil memikat dan berdamai dengan Antonio Conte. Jejaknya terlihat jelas pada kesuksesan awal mereka musim ini gitu. Tapi itu bukanlah pengejaran yang mudah. Napoli memiliki banyak
keraguan dan mempertimbangkan beberapa opsi karena Antonio Conte adalah sosok yang mahal dan merepotkan. Segalanya tampak hebat ketika hasilnya sudah terlihat, dan fase bulan madu masih panjang dan masih berlangsung sangat lama gitu ya antara Antonio Conte dan juga Napoli. Nah, Conte hanya harus meninggikan suaranya soal bursa transfer, di mana ada beberapa pemain yang nggak bisa didatangkan musim ini. Tapi Napoli itu sebenarnya mempercepat proses negosiasi pemain sesuai permintaannya Antonio Conte gitu. Aneh-aneh aja dah. Nah, Inter nih, lagi-lagi soal Ultras, dinodai oleh skandal Ultras yang masih berlanjut. Pikiran pelatih Inter Milan Simone Inzaghi melayang ke segala arah ini. Calcio Mercato menilai masa depan manajer yang berusia 48 tahun itu di Giuseppe Meazza tidak akan lama. Kenapa? Nah, setelah membimbing Inter meraih 6 gelar domestik, termasuk Scudetto yang ke-20 yang bersejarah bagi mereka musim lalu gitu ya, Inzaghi merasa dirinya berada di persimpangan jalan nih. Sebelumnya Inzaghi dikaitkan dengan Liverpool untuk gantikan posisi Jurgen Klopp. Mantan pelatih Lazio itu baru-baru ini muncul sebagai kandidat kuat yang sempurna untuk mengambil alih pekerjaannya Erik ten Hag di Manchester United. Udah mendingan di Liga Italia aja dah. Nah, Inzaghi dilaporkan menolak tawaran Manchester United nih pada bulan September dan menyatakan kesetiaannya dengan Inter. Tapi sekarang setelah dia menarik perhatian kantor kejaksaan Milan di tengah skandalnya Ultras yang sedang marak gitu ya, tidak ada seorang pun yang menyalahkan Simone Inzaghi dengan pilihannya. Nggak ada yang nyalahin dia, terutama dengan tawaran menggiurkan dari Manchester United. Tinggal pilih mau bertahan di Inter atau cabut ke Manchester United. Nah, sebagai bentuk rasa terima kasih atas kerja kerasnya, Inter memberi Inzaghi kontrak besar dengan nilai 6,5 juta euro yang akan mengaitkan hingga 2026. Nah, mantan penyerang Lazio itu telah membalas kepercayaan dengan membangun skuad tangguh yang terdiri dari bintang-bintang senior dan pemain muda yang sedang naik daun gitu ya. Tapi perlu dicatat nih bahwa rata-rata usia pemain Inter itu termasuk yang paling berpengalaman di Serie A, atau yang lebih simpelnya lagi, pemain Inter paling tua di antara tim-tim Serie A lainnya. Ya mungkin skuadnya Inter ada beberapa yang harus didepak gitu ya, bikin seremoni di akhir musim nanti gitu ya. Ya gitu aja lah.